Oke, baik. Ya, jadi, sebenarnya judul dari presentasi saya adalah seperti judul dari mini course ini, Sensing Space, Ritual Economy Through Ethnographic, Strategy, gitu. Dan di, riset ini adalah terkait dengan spasial etnografi, bagaimana terutama di bagian saya ini adalah, untuk, kita bersama-sama ya mendiskusikan arah dari, pendekatan spasial etnografi itu sendiri. Bagaimana spatiality dan etnografi itu sebenarnya bisa, saling berkontribusi satu sama lain dan memberi konteks yang lebih dalam, di disiplin ilmu masing-masing ataupun kita leburkan menjadi transdisciplinary, gitu. Kemudian, sebenarnya kalau kita bicara tentang research design in general, itu kita dan terkait dengan etnografi, approaches itu ada research design, kemudian pastinya akan ada field work, tadi sudah disebutkan beberapa kali terutama juga, dari pembicara-pembicara yang sebelumnya, ada ketentuan-ketentuan tidak tertulis ataupun tertulis terkait dengan, periode, terkait dengan intensitas, terkait dengan siapa saja yang diajak bicara, terkait dengan aktor dan lain sebagainya gitu. Jadi, field work itu adalah sebuah, topik diskusi yang sebenarnya tidak ada yang bisa mendefinisikan itu secara secara exact gitu ya. Semua orang memiliki caranya sendiri, memiliki pendekatannya sendiri, makanya etnografi itu disebutnya pendekatan bukan metode, penelitian gitu ya, pendekatan etnografi. Kemudian kalau kita bicara research design, kita bicara tools, interview itu salah satunya, tapi interview itu akan berbeda dari satu research, approach ataupun research method dengan research method yang lain, karena, yang membedakan adalah, cara kita menuliskan atau, merekam dari interview itu, gitu. Misalnya kalau kita hanya menulis dengan notes, itu akhirnya menjadi field notes, untuk para ethnographer itu sudah menjadi data, sedangkan untuk para kualitatif, researchers, interview itu harus direkam, kemudian nanti ditranskrip dan akan ada proses pengkodingan juga gitu, coding, open coding, axial coding, terus selective coding dan lain sebagainya. Jadi dari interview itu bisa menjadi misalnya dua jenis data yang berbeda, tergantung dari approach kepada metode kualitatif yang digunakan. Kemudian kalau kita bicara tentang etnografi, kita pasti akan bicara tentang resiko karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Kita biasanya, apalagi kalau kita etnografi, itu adalah satu interview itu misalnya Bu Olga, itu interview bisa sampai 5 jam. Jadi resiko itu resiko privacy, resiko, misalnya kalau saya itu adalah, tentang konflik, jadi akan ada hal-hal sensitif atau bahkan hal-hal yang mungkin, secara legal itu saya tidak perlu tahu gitu, dan itu, resikonya bisa di saya, bisa di informan saya, dan lain sebagainya. Jadi kita bicara etnografi, kita bicara resiko, karena kita mencoba untuk mendapatkan data sementah mungkin dari, informan kita dan itu biasanya mau tidak mau akan membuka, hal-hal yang sifatnya sangat privacy atau hal-hal yang sifatnya mungkin sebagai, peneliti kita tidak perlu mendengarkan itu gitu, tapi kita harus untuk sebagai konteks. Jadi off record, on record, off record itu sangat penting, sebagai positionality dari researcher atau ethnographer. Kemudian ini language, recording and note taking itu juga sangat penting yang tadi saya sampaikan, ethnographer itu identik dengan field notes mereka gitu, tidak dengan transkrip, tidak dengan, survei, tapi dengan catatan lapangan yang dibuat gitu. Mungkin sekarang sudah bisa digital, tapi kalau dulu saya exactly 10 tahun yang lalu saya mulai, PhD saya dan ketika saya membuka lagi notes saya, mungkin ini, satu notes yang paling besar gitu, nggak kelihatan ya? Notes yang paling besar itu sebenarnya sketchbook sih, dan ini tadi saya buka-buka, dimulai di 7 Februari 2016 gitu. Dan ini pertama kalinya saya presentasikan beberapa notes saya dari PhD saya, dan belum pernah saya presentasikan sama sekali. Oke, langsung. Sebenarnya untuk, memudahkan ya, mungkin ini adalah generalisasi bahwa sebenarnya doing ethnography itu seperti apa, mungkin sudah dibahas berbagai, pembicara sebelumnya. Sebenarnya yang kita ingin tahu adalah what do people do?
sebenarnya orang tuh melakukan apa gitu. Kita observasi apa yang mereka lakukan, kemudian pertanyaan kedua itu adalah what do people think they do when they do what they do. Itu saja. Jadi kita turun ke lapangan tidak harus memakai teori, tidak harus memakai latar belakang konteks tertentu, tapi kalau misalnya ada konteks tertentu itu bisa me- membantu, tapi juga kadang saya biasanya melepaskan diri dari informasi-informasi atau konteks tertentu ketika pertama kali masuk ke lapangan, ke tempat baru gitu. Jadi saya langsung observasi apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka pikir lakukan ketika mereka melakukan hal tersebut. Kemudian ini adalah satu teori mungkin kemarin di presentasi sebelumnya sudah sempat disebut oleh Bu Vita ya, dengan risetnya beliau sama juga dengan tim dari FIB. Saya memakai production of space dan biasanya saya pakai dari versi bahasa Prancisnya langsung, production de l'espace gitu. Intinya, dan ini sangat sederhana sekali, bahwa dia berargumen bahwa a social space is a social product gitu. Dan a place is not necessarily a space. Kalau kita lihat ini dalam bahasa Inggris, mungkin nuansnya itu tidak terlalu dalam, tetapi kalau kita lihat dari bahasa Prancisnya, bahasa aslinya, ini bisa sangat membedakan sekali antara un place dengan espace itu sendiri. Itu jadi mungkin saya punya privilege bisa bicara bahasa Prancis, membaca bahasa Prancis, sehingga ketika mendengarkan atau membaca teori ini, saya langsung bisa melihat bahwa layernya itu sangat kompleks sekali bagaimana sebuah ruang itu diproduksi dalam masyarakat gitu. Kemudian ini adalah contoh mungkin agak untuk membridging ya apa yang sudah disampaikan Bu Ratri dan Bu Vita dengan yang saya lakukan sebagai etnografer terkait dengan keruangan. Yang pertama ini dari disertasi saya, mungkin nanti linknya juga sudah saya bagikan di slide ini, bisa langsung diklik. Di sini adalah denah ya, denah bukan peta, denah dari Pasar Mardika yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Kemudian yang di sebelahnya adalah primary data yang saya kumpulkan ketika fieldwork. Saya gambar ulang dari denah tersebut tanpa melihat denahnya itu sendiri. Jadi saya benar-benar tiap hari muterin pasar, masuk dari satu sisi yang berbeda. Hari ini dari sisi kanan, kemudian saya telusuri ada jalur-jalur tikus, kemudian ada yang tempat orang berjualan di luar dari toko yang sebenarnya dan lain sebagainya gitu. Jadi dua hal ini adalah yang inti dari spatial etnografi. Kenapa muncul ide untuk spatial etnografi itu? Gimana caranya kami yang sudah tinggal di lapangan berbulan-bulan gitu dan intens sekali tiap hari turun ke pasar dan membuat peta kami sendiri gitu, itu bisa di-bridge dengan apa yang sudah didenahkan atau dibuat oleh pemerintah ataupun stakeholder yang terkait gitu. Ini disertasi saya, nanti bisa linknya ada juga, bisa di-search dan bisa dibaca, bisa di-download secara gratis ya kalau disertasi. Oke, saya akan langsung ke luaran gitu. Jadi kita bicara tentang luaran dulu seperti apa, baru nanti saya tunjukkan proses seperti apa. Jadi yang saya lakukan biasanya saat ketika selesai turun dari lapangan, saya akan menulis catatan lapangan saya menjadi sebuah cerita. Cerita yang sangat subjektif, cerita yang isinya sangat mentah sekali, apa saja kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang saya dengarkan dari ketika di lapangan, dan saya tulis dalam bentuk 1.000-1.500 kata. Dan biasanya ada yang saya publish, ada yang tidak saya publish, dan ini contohnya misalnya yang saya publish ketika saya kerja di Myanmar. Saya turun ke lapangan di daerah Northern Shan State, sana di perbatasan dengan Tiongkok. Itu selesai turun lapangan, saya langsung tulis dalam 1.500 kata, saya publikasikan di LSI Blog Southeast Asia. Kemudian 2-3 tahun berikutnya, dari tulisan tersebut saya diminta untuk berkontribusi di salah satu edited volume dari LSI Press juga, terkait dengan tulisan yang sudah saya publish di sana. Jadi benar-benar kalau nanti
Bapak Ibu melihat yang tulisan saya yang di blog ini itu sangat subjektif, sangat catatan lapangan, benar-benar apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, kemudian foto-foto yang masih sangat mentah sekali gitu. Saya masukkan ke situ dan bentuk yang dari edited volume ini sudah memakai teori, sudah memakai konsep dan lebih refine gitu bentuknya. Contoh lain yang ini teman-teman mungkin di sesi pertama juga sudah diberikan tulisan yang ini relocation, climate change, and finding of a place of belonging for Rohingya refugees. Itu awalnya adalah catatan lapangan saya, yaitu yang saya publikasikan kebetulan di LSI juga. What is home? Views from Myanmar Rohingya refugees. Dan dari dua ini adalah dua hal yang kalau dibaca dua-duanya akan berkesinambungan, tapi kalau dibaca terpisah itu bisa dilihat yang satu sangat etnografis sekali, subjektif, kemudian yang satu sangat kental sekali dengan teori-teori yang berbagai macam gitu. Jadi ada teori tentang pembentukan ruang, teori tentang rumah dan lain sebagainya di bagian yang artikel. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh catatan lapangan. Ini exactly catatan lapangan pertama saya, Februari tanggal 7 Februari 2016, 10 tahun yang lalu, ketika baru mulai, saya masih mencoba mengidentifikasi sebenarnya saya mau di Ambon atau di Papua gitu. Jadi apa sih yang bisa dilihat dari sisi temporal, dari sisi spasialnya, kemudian dari sisi substansinya itu seperti apa? Karena saya tertarik dengan konflik, jadi yang membedakan utamanya misalnya post konflik, ongoing konflik, terus kemudian kalau kita lihat tentang pasar, itu pasar yang seperti apa. Kemudian di situ saya tambahkan questions to adapt gitu. Jadi ini adalah catatan pertama, terus saya pakai Cornell system ya. Jadi di sampingnya itu ada catatan yang lebih informal dari catatan yang formalnya. Kemudian dari situ mulai mengerucut, oh saya tuh tertarik dengan cities, bukan village misalnya. Saya tertarik dengan kota, karena pendekatan untuk riset tentang kota dan tentang desa itu dua hal yang berbeda. Jadi city, kota itu sebagai apa? Sebagai tempat yang terjadinya konflik, tapi juga memiliki kapasitas untuk menetralkan konflik, triage konflik. Terus kemudian permasalahan selain kota itu apa saja gitu. Jadi dari situ mulai mengerucut, kemudian ini juga contoh catatan lapangannya, saya mulai masukkan di samping, ya saya tadi sebutkan Cornell Method, di samping itu sudah ada beberapa teori-teori. Jadi setiap kali saya berpikir atau menulis atau mencoba untuk mensintesiskan tulisan-tulisan orang, saya langsung ini bisa dikaitkan dengan teori apa ya, dengan konsep apa ya. Ini misalnya Stuart Hall, ini Hassner dan lain sebagainya gitu. Nanti di akhir akan saya tunjukkan peta konsep keseluruhan dari disertasi saya. Kemudian ini terkait dengan actor mapping. Jadi I did it manually semua orang yang saya temui di lapangan basically saya mapping siapa saja, dia hubungannya dengan siapa, saya kenalnya dari mana, dan saya kenalnya dengan siapa, kemudian akhirnya satu kota Ambon itu saya sudah tahu semua orang di sana basically gitu. Karena ini yang saya capture adalah hanya satu layar, tetap hari satu lembar, tapi saya punya berlembar-lembar siapa yang saya temui semuanya saya mapping. Dan mapping ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang actor mapping dan lain sebagainya, tapi ini masih sangat mentah sekali catatan seorang etnografer gitu. Jadi siapa yang saya temui, oh ternyata dia berhubungan ya sama ini, dia kenal ya sama ini, saya hubungkan satu persatu gitu. Kemudian ini adalah mungkin waktu saya juga sudah habis ya, Bu Olga ya. 2 menit lagi Bu Abel, kalau Oke, bisa ya. langsung. Ya. Baik, jadi pada akhirnya yang mungkin agak membedakan antara antropolog dengan saya yang culture studies ya, kalau dari saya itu kami harus mampu untuk berkontribusi pada readership tertentu gitu. Sedangkan kalau antropolog bisa thick description, bisa menggambarkan. Sorry, saya kepotong ya kayaknya. Eh, aman Tidak kah? lancar kok. Oke, Aman-aman Bu Abel. itu. Jadi kalau dari Belanda itu kami tuh culture studies, bukan cultural studies. Mungkin kalau dari School of Thought-nya di Inggris ataupun di Amerika, kemarin juga ketika diskusi dengan Prof. Janet di Sumba, saya baru pulang tadi malam dari Sumba,
kami diskusi tentang perbedaan antara culture studies sebagai noun, kata benda, dan cultural studies sebagai kata sifat gitu. Jadi di Belanda itu culture studies itu seperti antropologi, kita bicara tentang material culture, tentang masyarakat, tentang hasil-hasil budaya, tentang pemikiran, dan lain sebagainya. Tetapi agak lebih berbeda dengan antropologi karena di Belanda itu lebih sensitif terhadap idea of colonization uh, yang dekat dengan disiplin ilmu antropologi gitu. Jadi setidaknya di tempat saya yang sangat progresif di Tilburg itu kami tidak memiliki kami menggunakan culture studies untuk sebenarnya melakukan hal yang sama kurang lebih dengan antropolog gitu. Kemudian di sini saya membedakan antara strukturalism dengan non-strukturalism, dan kebetulan di S1 dan S2 saya juga mengajar tentang filsafat ya, pendekatan-pendekatan yang dipakai, apa saja yang saya mulai dari eksplorasi Bourdieu, kemudian Derrida, belum sampai Derrida ketika sudah dikonstruk ya. Bourdieu, kemudian Bourdieu itu tentang apa saja, field, arena, capitals, kemudian agency, tapi juga agency tidak hanya dari Bourdieu saja, ada Coleman, ada Giddens, dan di sini juga social capital pun bahkan juga ada dari Bourdieu, ada Giddens, turun Bu semuanya, Adele, diversity, bisa space, dipersingkat? discourses, Ya, habis ya, ya. peace, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini mungkin tahun 2018 yang mana itu masih sangat berubah sekali gitu. Pada akhirnya sepertinya tidak seperti ini ya. Ketika Bapak Ibu nanti membaca tulisan saya, uh, agak ada yang berbeda karena saya akhirnya tidak pakai Bourdieu dan lain sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat atau membaca tulisan disertasi saya, itu tidak serta-merta akan mendapatkan impresi bahwa saya tuh melakukan itu berdasarkan konsep yang sebanyak ini. Karena ceritanya mengalir seperti cerita seseorang sedang menulis novel. Tapi di balik itu adalah semua hal yang saling berkaitan dan dengan proses yang sangat panjang sekali. Mungkin itu saja dari saya, Bu Olga. Terima kasih banyak.